Selamat berjumpa kembali, kabar terbaru dari Liputan 11. Putusan sidang pengadilan, kasus Sugiarto berseteru dengan Lalati, pencemaran nama baik. Banyuwangi LIPUTAN 11. Gelar putusan sidang terbuka di Pengadilan Banyuwangi, Sugiarto yang didampingi kuasa hukumnya Nanang Selamat terkait pencemaran nama baik Lalati, pria bertopi miring. Dengan ini sidang memutuskan bahwa Sugiarto menang bebas tanpa membayar ganti rugi yang digugat oleh Lalati yang didampingi kuasa hukumnya Muhammad Sugiono. Perlu diketahui sebelumnya Sugiarto digugat ganti rugi sebesar 15 miliar oleh Lalati. Sugiarto dinilai telah menyebarkan berita hoaks yang merugikan nama baik Lalati. Sugiarto menang telak atas gugatan perdata yang dilayangkan penggugat Lalati, pria bertopi miring di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kemenangan Sugiarto atas perkara Lalati didapat setelah majelis hakim membacakan amar putusan pada saat sidang putusan yang digelar pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak menerima gugatan Lalati yang dilayangkan kepada tergugat Sugiarto di kasus pencemaran nama baik itu. Saat membacakan amar putusan, berdasarkan hasil pertimbangan, majelis hakim menilai gugatan dari penggugat dinyatakan kabur atau sehingga tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang lain. Dengan ini mengabulkan eksepsi tergugat, dalam pokok perkara dinyatakan gugatan penggugat tidak diterima, ujar hakim ketua dalam sidang putusan perdata itu. Sementara pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, M. Sugiono mengatakan, bahwa pihaknya merasa kecewa dengan putusan majelis hakim tersebut. Dikarenakan pertimbangan majelis hakim tidak mendasar. Saya sangat kecewa dengan putusan majelis hakim tadi, karena dalam pertimbangannya kok dikaitkan dengan masalah tanah, kata Sugiono. Secara tegas Sugiono berucap, bahwa pihaknya tidak menggugat masalah tanah. Namun yang mereka gugat adalah masalah perbuatan hukum yang diduga dilakukan tergugat Sugiarto. Ini gugatan ganti rugi bukan masalah gugatan tanah. Kita akan ajukan upaya hukum, kita akan banding, tegas Sugiono kuasa hukum Lalati. Sementara hal yang sama menurut Lalati menyampaikan dengan hasil putusan sidang sangat kecewa atau tidak terima karena sebelumnya, dirinya masih belum ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya sebatas saksi. Untuk upaya berikutnya Lalati akan melakukan ajukan banding sesuai prosedur hukum, ujar Lalati pria bertopi miring. Sementara pihak tergugat diwawancarai awak media di tempat yang berbeda melalui kuasa hukumnya Nanang Selamat mengatakan, dalam eksepsi yang pihaknya ajukan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat memang obskur libel. Gugatan penggugat memang kabur, antara posita dan petitum kontradiktif, sehingga gugatan tidak dapat diterima, kata Nanang. Sedangkan soal penggugat kecewa atas putusan tersebut, menurutnya itu sah-sah saja. Silakan saja jika keberatan bisa ambil upaya hukum, tutup Nanang. Sementara Sugiarto sebagai tergugat mengucapkan puji syukur alhamdulillah setelah mendengar hasil putusan sidang kasus yang menimpa pada dirinya bahwa Sugiarto dinyatakan bebas dari tuntutan yang dilaporkan Lalati dengan laporan pencemaran nama baik. Tidak dapat diterima di pasal kelis pertelah. 2. Menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara sebesar Rp800.000. Demikian dalam permusakan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Agus Panjara, SIMU Wakil Ketua Berlanu Reza, IGD Purnadita Esa, masing-masing hakim anggota yang dituju pada surat penetapan Ketua PN Banyuwangi nomor 60 PDTG 22 tanggal 7 April 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Ia ucapkan sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh I Komang Bidik Prayoga SIMU dan IGD Purnadita Esa dan dibantu oleh Iup Pandu Rusdianto Desa Purwanitra Gati, dihadiri oleh kuasa penggugat prinsipal dan kuasanya dan tergugat prinsipal maupun kuasa. Itulah ya putusan majelis yang telah kami pertimbangkan. Bagi yang tidak puas dengan putusan ini silakan menempuh upaya hukum. Izin yang mulia, mohon maaf sebelumnya adalah putusan itu pertama itu eksepsinya ditolak, yang kedua ada kaitannya dengan masalah tanah di situ ya. Ini teori, konsep teori.
Ya, ini aja, saudara kalau tidak puas dengan putusan ini silakan mengajukan upaya hukum. Ini bukan perkara tanah, ini konsep teori, ya. Jadi pertimbangan hukumnya majelis, bukan dalam konteks perkara saudara. Dalam konteks teori hukum, ya. Sebelum majelis merumuskan putusan itu ada teori-teori ilmu hukum, dicari persamaannya, dicari korelasinya, seperti itu. Itu ya, baik. Itu ya. Baik, sidang selesai ditutup. Kita akan ajukan upaya hukum, kita akan banding, itu aja. Apa ada korelasinya tuh? Ya jelas sekali, kita tidak tahu kenapa yang kita gugat itu masalah video, bukan masalah tanah. Ini kaitannya dengan tanah, ini sangat bertentangan dengan undang-undang. Kita akan ajukan banding, itu aja. Upaya jenengan seperti apa? Banding. Oh, banding. Iya. Kita tetap menghargai apa yang menjadi putusan hakimnya. Kita tetap berterima kasih kepada hakim yang telah mengawal, menyidangkan sampai memutuskan perkara ini dengan sudah menurut kami ada suatu konsekuensi hukum dalam suatu gugatan, ya. Gugatan diterima atau ditolak atau NO itu hal yang lumrah dalam suatu persidangan, namun ada produk-produk hukum yang akan kita gunakan terkait putusan ini. Apakah kita banding atau bagaimana, kita lihat nanti sesuai dengan rapat tim, ya. Yang jelas kami tetap menghargai putusan. Yang akan kita gunakan adalah upaya hukum sesuai produk-produk hukum yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selagi masih ada produk hukum yang diperkenankan menurut undang-undang, maka kita akan pakai untuk melakukan upaya hukum, ya. Karena ini kan putusan pengadilan negeri, ya. Ada pengadilan tinggi nanti, ada kemudian kasasi, PK, kita coba lagi. Tapi semua itu nanti kita sesuai rapat tim, karena kita bekerja sesuai tim, ya. Ya. Jadi itu artinya ada dua peluang di sini, bisa banding atau memperbaiki gugatan. Tapi kan tergantung nanti konsep yang akan kita gunakan, produk hukum yang sesuai. Yang jelas tadi kan gugatannya kabur, kan? Ya, jadi kalau kabur diperjelas, digugat kembali bisa. Kita coba nanti kita lakukan apapun itu produk hukum yang diperkenankan menurut undang-undang akan kita pakai. Senang, bisa cerita tadi mana hasil dari persidangan tadi dan kilas baliknya sedikit aja. Oh iya. Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian bahwa sama-sama kita ketahui hasil putusan majelis hakim dalam perkara nomor 60 gugatan penggugat atas nama Saudara Lalati melawan tergugat atas nama Sugiarto, bahwa seperti halnya yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, gugatan penggugat tidak dapat diterima. Iya. Bisa kilas balik Mas Anang sedikit saja. Kilas soal ini, tentang ini apa apa? Kontennya ini, di dalamnya seperti apa? Dalam perkara ini diawali dengan adanya insiden klien kami, Saudara Sugiarto itu pada saat itu mengapresiasi tindakan Polresta Banyuwangi yang menetapkan tersangka Saudara Lalati atas perkara Undang-Undang ITE yang sekarang ini sudah menjadi tersangka. Iya. Ya. Atas persoalan tersebut, saudari kami, klien kami itu digugat dan dilaporkan di kepolisian. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya putusan ini, maka berlakulah asas nebis in idem, tidak dapat dituntut kedua kalinya atas perkara yang sama. Sehingga perkara yang sedang bergulir di kepolisian semestinya menurut asas tersebut gugur. Cukup, versi jenengan. Kalau versi saya kan sebagai tergugat, kebetulan pengacara saya, lawyer saya, kuasa hukum saya adalah Mas Anang. Jadi untuk bicara hukum sudah bukan ranah saya. Hari ini saya hanya berucap sebagai Muslim. Syukur alhamdulillah hari ini saya dimenangkan. Ini berkat kerja keras lawyer saya. Ini bukan masalah kami bermusuhan dengan pihak penggugat, tetapi ini adalah bentuk suatu proses pembelajaran buat semuanya. Saya ini bukan siapa-siapa. Penggugat saya adalah seorang lawyer, dari awal saya sampaikan, seorang pengacara, sarjana hukum Lalati SH. Beliau adalah senior saya di pergerakan. Saya sangat apresiasi dan hormat. Tapi hari ini saya berterima kasih kepada pengadilan yang sudah memutuskan, yang menurut saya adalah keputusan yang seadil-adilnya. Karena apa?
Yang saya sampaikan ke Kapolres, bukan ke masyarakat, dan dianggapnya saya ini mencemarkan nama baik beliau. Padahal menurut saya tidak ada. Kita ini sesama aktivis di lapangan, kita bersaudara, kita berteman, tidak ada rasa permusuhan. Sampai hari ini pun selesai putusan kami masih berangkulan dengan Bang Lalati. Jadi kami berharap ini bisa berakhir di sini, perkara-perkara ini berakhir di sini. Kita tetap bersaudara, Banyuwangi ini damai, tidak ada sesama teman-teman aktivis maupun media LSM yang bertabrakan. Ayo, Banyuwangi damai. Sudah selesai. Ini pembuktian. Insya Allah ini adalah keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Semangat buat Bang Lalati. Kita tetap bersaudara. Gitu. Sedikit, Pak Eko. Terus nanti kalau ada sidang banding gimana? Ada lawanan lagi? Itu hak hukum dari warga negara. Siapapun, Bang Lalati atau siapapun, ketika memang ada putusan pengadilan dan beliaunya tidak puas, ya silahkan untuk melakukan banding. Kami hanya mengikuti, tapi harapan kami sudahlah, kita ini saudara, tidak perlu seperti itu. Sesuai keputusan persidangan tadi, menurut saya Pak Jenengan gimana tanggapannya, puas apa? Sangat puas dan berterima kasih, dan itu sesuai. Dari awal kami sudah memprediksi bahwa apa yang kami lakukan bukanlah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bisa dimintain ganti rugi atau merugikan siapapun. Karena apapun yang saya lakukan berdasar. Sebelum saya bicara kami sudah terima SP2AP, intinya seperti itu, dan tidak ada tujuan kami untuk ke umum. Tujuan kami adalah Kapolresta kepadanya. Ya Pak Gierto, terakhir ya pertanyaan. Sebetulnya secara personal salah apa tuh jenengan? Itu yang saya tidak tahu. Kami bersahabat, kita ini bersahabat baik, kenal baik lah kita sama teman-teman. Begitu. Kita tidak ada masalah pada gitu. awalnya secara personal. Cukup. Nama lengkap bisa. Yanto Liputan 11 mengabarkan dari Banyuwangi.